pertama. Siap. Zuma, kau punya lidah bercabang. Maaf, kamu tadi mengatakan aku demikian, aku balas. Lidahmu bercabang. Kamu bilang hukum Taurat hanya untuk Musa dan umatnya. Tetapi kamu bilang Islam mengikuti. Musa sujud, kami sujud. Musa sunat, kami sunat. Kau telan lidah kau sendiri. Ludah kau sendiri kau telan. Saya harus mengatakan demikian karena kamu katakan seperti itu. Kau yang memulai. Tapi ingat, saya tidak pernah mengatakan kamu anak TK. Tidak bisa begitu. Kalau kamu sudah mengakui Musa hanya untuk bangsa Israel, Nabi Isa untuk bangsa Israel, kenapa kamu bilang kalian mengikuti Nabi Isa? Mengikuti Musa. Sunatmu dari mana? Kalau kami bersunat jelas ayatnya. Kejadian 17. Kalau Al-Quran, mana sunat? Jika kau bisa menemukan satu kata agar si Kristo mendengar ini, tidak ada dasar kalian untuk sunat. Kalau ada Al-Quran menulis detik ini saya murtad, ikut si Kristo. Pegang kata-kata saya mualaf. Pegang kata-kata saya. Biar kau tegas bicara kitab sucimu. Jangan kau dustai semua orang. Lidahmu bercabang. Kamu dengan tegas tadi saya tulis ini. Mengatakan. Taurat hanya untuk orang Israel. Tapi karena kau orang Israel. Kau bukan orang Israel. Kau Yahudi. Kau bukan Yahudi. Jangan kau karang-karang. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Kau bicara tentang kitab suci. Kau katakan kitab suci kami. Bahwa kitab suci kami itu ada tahun 1970. Sekitar segitu. Sama dengan umur lain. Kau keliru. Itu terjemahan. Iya, kami akui terjemahan, iya. Yang bahasa asli. Lebih dahulu ada daripada kitab sucimu. Sekarang saya bukakan dulu Sahih Bukhari biar kau tahu. Kau nggak pernah tahu ini Sahih Bukhari 3 ini. Abednego. Koldian tolong di-share. Di sini hadis ini terserah kau mau menyangkal hadis ini terserah. Ya, Waraka bin Naufal bin Asad bin Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan seizin Allah. Jadi Waraka ini adalah rasul setelah Yesus. Kenapa kau tak ikut Waraka? Karena dia menulis Injil sesuai dengan seizin Allah. Maka Allah mengizinkan dia, maka malaikat harus datang kepada Waraka dan berkata, Waraka tulislah Injil ini. Selesai kawan, seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, lantas bagaimana Allah mau berfirman kepada dia? Berfirman langsung, tetap Allah juga. Artinya dialah rasul dan dia hidup bukan sejaman Nabi Isa. Perlu kau ketahui tidak hidup sejaman Nabi Isa. Jangan kau bohongi semua orang. Lantas dari mana Waraka mendapat semua Injil itu untuk dia tuliskan? Tentu dari Allah. Kalau kami bilang dari Matius, Markus, Lukas, kau tidak terima. Tetapi ingat, dia menulis dalam bahasa Ibrani. Artinya Injil belum ada. Dan Nasrani itu dibilang Allah SWT diberi kitab Injil. Al-Quran mengatakan demikian. Tidak ada, belum ada Injilnya. Jangan bohong. Ya. Sekarang yang kedua. Tunggu dulu, aku share lagi. Sorry, tadi salah ini. Saya masih ke arah ini, 6467. Biar kau tahu ya, 6467. Ya, ini. Di sini jelas dikatakan bahwa Waraka bin Naufal itu ternyata menulis 2 kitab. Ini. Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Azza bin Kusai, anak paman Khadijah atau saudara ayah yang ada semasa zaman jahiliyah, beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Hadis menentang Al-Quran. Al-Quran mengatakan Injil sudah diubah-ubah. Injil sudah terjamah tangan manusia. Hadis membukakan rahasianya. Tidak Tuhan, kau atas seizin-Mu lah Tuhan itu dituliskan. Dan atas kehendak-Mu lah itu dituliskan. Kau tidak berani membahas itu, kawan. Karena kau tidak paham Injil itu apa. Kamu mengira Injil itu seperti apa ya? Satu kitab saja. Tidak. Lantas kau membandingkan. Memang Yesus mengatakan, Yohanes gini. Memang ada Allah SWT mengatakan Al-Baqarah. Ada. Siapa yang memberi nama ayat-ayat itu? Apakah Allah berkata, ini Al-Baqarah. Al-Baqarah 1 ayat 1. Buktinya. Surah pertama turun bukan Al-Baqarah. Atau surah pertama lah. Tapi malah yang di belakang itu ya 95 atau 96. Nah,
Surah pertama bukan Al-Fatihah. Jangan kau bohong. Nggak ada terurut. Lompat-lompat sana, lompat sini. Kau kira saya nggak paham? Kamu menuduh saya tidak paham urutan-urutan. Memang iya. Karena bagi kami berurut itu contoh penciptaan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan itu bagi kami berurut. Bagi kalian saya nggak tahu berurutnya bagaimana. Bagi kalian yang berurut itu adalah surah 1, surah 2, surah 3. Isi bebas. Jangan kau kira saya nggak tahu. Mau ilmu apapun kau bawa, kau pasti menentang hud itu. 2 pertanyaanku belum ada kau jawab satu pun. Tidak ada kau jawab. Mana ayat yang mengatakan meminta Nabi Muhammad bersalawat kepada Allah SWT belum kau jawab. Mana ayat yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk menuliskan? Dan itu sudah kau jawab. Terima kasih. Artinya Al-Quran yang kalian baca sekarang tidak ada diperintahkan Allah untuk ditulis. Siapapun menulisnya adalah plagiat. Bukan plagiat. Adalah disentuh tangan-tangan manusia. Karena Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk membacakan. Lantas sumber bacaannya dari mana? Pertanyaan saya. Jangan kau bilang Al-Quran belum ditulis. Banyak hadis mengatakan Nabi membaca. Bahkan Nabi masuk ke dalam sebuah gereja. Dilihatnya orang sudah membaca Taurat. Ada Taurat. Bahkan Nabi mendengar seorang membaca sebuah surah. Nabi mengatakan saya lupa. Untung dia mengingatkan ini. Ada ayatnya semua. Sudah dibacakan. Maka saya katakan hud 1 hanya saya yang percaya. Kau nggak percaya lagi itu. Belum lagi kalau saya katakan kepadamu sebuah rahasia. Aku bukakan. Tunggu. Biar sekalian aja. Semoga si Yusuf menonton ini. Kau jangan memutar-mutar balikkan semua fakta. Silakan kau tonton ini, kau terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Hantu Belau. Silakan. Aku nggak peduli. Kau tidak percaya lagi dengan hud 1. Sebentar ya. Sabar. Kok punya aku jadi lambat ya? Tolong dibuka surah Maryam ini ayat-ayat 16. Ini penyakit. Kalian punyamu kencang apa enggak ya? Oke, ku bantu Lerudi. Ini situsnya nggak bisa. Maryam berapa? 16. Maryam 16. 16. Ini pun lambat sekali punya ini. Nih. Sudah? Sudah. Aku bacakan ya. Dan ceritakan lu Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika ia mengasingkan diri dan keluarganya. Dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Zuma. Kalau kau memang percaya hud 1. Allah itu maha teliti. Di sini diperintahkan Nabi Muhammad untuk bercerita tentang kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran. Bukan yang terdapat di dalam Injil. Bukan terdapat di kitab-kitab lain. Demikian juga ketika kita bicara Maryam 5657. Kisah Nabi Idris. Kau cari sampai ketemu kau. Hebat kau bisa tahu. Bisa ketemu. Sampai gundul kepala kau tidak akan bisa menemukan kisah Nabi Idris dalam Al-Quran. Hanya 2 ayat itu saja. 5657. Titik. Tetapi di luaran bertebaran kisah Nabi Idris begitu banyak. Dari mana mereka tahu itu? Lebih hebat mereka dari Tuhan. Lebih hebat mereka dari Nabi. Sama dengan surah Maryam. Itu menampar muka kalian. Kenapa menampar? Artinya Maryam, surah itu disebutkan 610 sampai 633. Al-Quran turun. Artinya di antara rentang inilah Maryam itu hidup. Sehingga dibacakanlah dari kitab suci Al-Quran. Hebatnya lagi. Saya percaya kamu tidak akan percaya lagi dengan hud 1. Apa hebatnya? Ayat 16 berkata demikian. Harusnya kisah itu ada sebelum ayat 16. Karena kan mau diceritakan. Sebuah kisah artinya sudah berlalu. Tetapi faktanya di Quran 19 ayat 22 lah baru ada kisah Maryam itu. Barulah ada kisah Maryam menyingkir ke timur Baitul Maqdis. Jadi jangan kau bilang kau lebih mengikuti Yesus. Kalian tidak kenal Yesus. Yang kalian kenal adalah Nabi Isa yang bukan Yesus. Yang kisahnya hanya terdapat di dalam Al-Quran.
Tidak ada di luar Al-Quran. Bahkan di Injil pun tidak. Ayat Al-Quran mengatakan, bukan kami. Silakan kau gunakan bahasa Arab, silakan. Dan perlu kau ketahui, kalau kau bilang Al-Quran bahasa Indonesia bukan bahasa itu yang terjemahan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, ngapain kau adakan? Ngapain diadakan Depak? Itu tujuannya untuk mempermudah orang untuk membaca, memahami. Dan satu yang membuat kau blunder, kau mengatakan bahwa Tuhan itu datang untuk kaumnya. Sama juga Al-Quran mengatakan. Artinya, Allah SWT datang hanya kepada bangsa Arab. Itulah sebabnya kalian banyak menggunakan bahasa Arab dalam ibadah. Agar Allah mengerti apa yang kalian ucapkan. Itu fakta. Ayatnya ada, cari saja. Malah Allah mengatakan dia pemilik Mekah itu. Pemilik Baitul Haram, Masjidil Haram. Pemilik. Sama dengan kau mengatakan, paling kalian mengatakan Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Memang Al-Quran tidak seperti itu. Masing-masing kitab suci diturunkan untuk kaumnya. Kaum Nabi Muhammad yang mana? Arab. Tidak ada yang di luar Arab kaum Nabi Muhammad, tidak ada. Barulah ada perintah untuk seluruh bumi. Kenapa kau mengadakan standar ganda? Kau melarang Yesus mengatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau kami masih mending, Israel artinya. Kamu buka Kejadian 32 dan Kejadian 33. Bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Yang artinya, kamu bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, dan kamu jadi pemenang. Itulah kami, manusia-manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Bergumul dengan Allah, ikut perintah Tuhan, seperti si Yakub diperintahkan Tuhan untuk kembali kepada Esau. Kejadian 31, 32, 33. Dia bimbang, kalau aku kembali ke Esau, 400 tentaranya, maka aku akan dimatikan. Maka bergejolak di dalam diri, aku lari meninggalkan Esau daripada aku mati. Itulah pergumulannya. Itu juga yang kami rasakan. Kami adalah manusia-manusia pergumul. Artinya kami adalah untuk universal bagi semua orang yang bergumul terhadap firman Tuhan dan terhadap manusia. Sementara kalian, jelas dikatakan hanya untuk kaumnya Arab. Maka digunakanlah bahasa Arab karena untuk kaumnya. Digunakanlah bahasa Ibrani karena untuk kaumnya. Paham kan? Dan Zabur pun kalian nggak tahu. Allah mengatakan itu diturunkan untuk Daud. Dan kalian mengatakan itu Mazmur. Mazmur itu bukan tulisan Daud semua. Ngaco. Mana tahu kalian? Oh iya, ya, Mazmur. Taurat, Injil, tak tahu. Sekarang, saya tadi udah minta itu melalui chatting. Tolong bukakan ayat di mana kitab Taurat. Saya mau lihat. Tolong sebutkan cuma mana Taurat yang kau bilang itu ada 10. Salah satunya sebutkan. Aku mau lihat. Tolong, sebelum kita lanjut. Tadi aku udah minta itu. Kenapa nggak dibuat si Abednego? Tanyakan, aku bilang. Halo Zuma. Di mana? Coba. Di surah berapa itu Taurat? Halo Zuma. Tolong, mana ayat yang kau katakan ada 10 hukum Taurat? Aku mau lihat. Allah SWT yang menurunkan, harusnya Allah SWT kenal. Tahu ayat itu. Silakan, mana? An-Nisa ayat 116 bercerita tentang mempersekutukan Tuhan. Perintah jangan mempersekutukan Tuhan. An-Nisa 116. Tunggu, ku buka. Sabar. 116. Goldian. Ini lagi lambat lagi punya aku. An-Nisa 116. Goldian. Halo Gol. Udah punya kau udah Oh, kurang. udah. Oke, An-Nisa 116. Oke, kubacakan. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan satu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Boleh saya ketawa? Takutnya dosa, tapi saya harus ketawa. Yang ada adalah cocokmologi. Kau ambil yang di dalam Bible itu jujur. Kau harus mengakui dengan jujur. Kau ambil yang di dalam Bible itu di Ulangan 20, kau cocokkan. Oh, ini jangan mempersekutukan Allah. Cari mana ayat mempersekutukan Allah. Ini dia. Bukan itu kitab Taurat.
Kitab Taurat ketika hukum Taurat ketika dikatakan Tuhan itu satu paket. Sebentar aku bukakan. Biar kita tahu. Tolong jangan menambah-nambahi kitab suci, jangan mengurang-urangi. Tidak bisa kau nambah-nambahi. Tidak ada dikatakan situ hukum Taurat. Itu hanya perintah Allah. Sebentar. Ini lambat sekali juga ini. Sabar ya, sebentar. Oh. Sabar. Keluaran. Sorry, ulangan aku buka. Keluaran. 20. Sekarang ini. Begini kalau hukum Tuhan yang memang Tuhan. Kalau dia Tuhan, pasti tahu apa yang dibuat dia. Halo Goldian, tolong di-share screen. Nah ini. Inilah hukum Tuhan itu. Inilah hukum Taurat itu. Lalu Allah mengucapkan sekala firman-Nya, akulah Tuhan Allahmu yang membuang kau dari Mesir, tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika ini Musa diajak dia ke gunung itu, dan diberikanlah seluruh perintah ini yang tertuangkan di bawah loh batu, 2 loh batu. Jangan membuat bagimu patung yang menyuruh siapapun. Kau hanya melihat ini terus kau cocok-cocok melogikan. Ya, baru masuk ke sini nanti. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyusahkan tentang sesamamu, dan sebagainya. Itulah 10 hukum Taurat. Bukan cocok melogi. Itu hukum. Tidak boleh dibolak-balik. 1 sampai 10 sama dengan Pancasila. Tidak bisa kau bilang sila pertama. Keadilan sosial. Nggak bisa. Kau harus jujur. Kejujuran kurang di dalam kalian. Ada katakan ada, tidak katakan ada. Tidak. Kalau kau bilang ada, kau ibarat makan buah si malakama. Kau bilang tadi itu bukan untuk kami. Tetapi untuk orang Israel. Kalau untuk orang Israel, maka untuk apa ada di Quran? Makanya aku bilang kau tidak percaya Hud lagi. Kau mengucapkan tapi kau telan. Demi untuk membuktikan, kau ambillah ayat ini, kau sunting-sunting, kau masuk-masukkan. Memalukan. Tidak ada, katakan tidak ada, jujur. Yang berikutnya, mengenai doa. Terima kasih. Tetapi kau tetap menjilat ludahmu sendiri. Di awal kau bilang apa? Halo walam. Setelah aku kritik kau bilang apa? Oh yang nggak bisa, kau mengikut apa yang ku bilang. Karena Tuhannya sudah berbeda. Penyampaiannya pun beda. Maka tidak bisa orang kafir mendoakan orang beriman. Orang muslim. Kau harus jujur itu. Katakan itu kepada si Yusuf itu. Ibumu tidak bisa mendoakan kau. Demikian juga kau tidak bisa mendoakan ibumu. Kecuali satu hal yang bisa kau doakan kepada ibumu. Supaya ibumu menjadi ikut agama Allah. Selagi ibumu di luar agama Allah, apapun kau minta Allah tidak mengizinkan. Itu fakta. Tuhannya sudah berbeda. Tidak bisa kita menipu banyak orang, nggak bisa. Tidak zamannya lagi, orang sudah pintar. Oke, lanjut lagi. Maaf ya, ini terlalu banyak juga ini. Sebentar. Sekarang kau bicara original. Ya ini. Kau saja sudah mengakui bahwa perintah kepada Nabi Muhammad bacakan, bukan tuliskan. Maka Nabi Muhammad membacakan. Sekarang kok kau bilang kitab sucimu original. Faktanya tidak ada original. Yang di Birmingham hanya dua lembar. Berarti di luar itu semua palsu. Kan begitu. Mana perintah Allah supaya Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran? Gak ada. Terus kenapa ada ayatnya? Kenapa ada kitabnya? Kau sendiri mengatakan gak ada perintah. Berarti kitab ini, misalnya ada sebuah kitab. Karena tidak ada perintah, bagaimana dengan ini? Waraka bin Naufal sendiri diperintahkan Tuhan, dibimbing Tuhan untuk menulis Injil. Lantas, penulis Al-Quran, apakah dibimbing oleh Allah? Mana ayatnya? Kasih tahu aku. Waraka dibimbing Allah. Terus kau membuat ke Bible untuk penyelamatan diri. Kami sudah jelas mengatakan, firman Tuhan harus dituliskan. Tulisan-tulisan terdahulu juga ada. Jadi firman mana yang dibawakan Yesus? Injil kerajaan sorga, itulah Injil itu mulai dari Kejadian.
Kitab-kitab yang lama itu kan punya Yesus semua. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Kau percaya silakan, tidak percaya hakmu. Tetapi iman kami bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Itulah sebabnya semua firman itu sudah disampaikan Yesus. Itulah sebabnya kami tidak mau memotong kitab suci itu. Tidak boleh dipotong itu kitab suci. Kita hanya bisa membilang, wah ini kitab sucinya ada palsu, tapi nggak ada bukti yang asli. Itulah kebiasaan kalian. Mengklaim tapi nggak ada bukti. Kristen tidak pernah memotong kitab itu satu pun. Yang anehnya, kalian selalu mengambil nubuatan dari Yesaya 29 ayat 12. Memalukan. Allah SWT tidak kenal Yesaya. Tetapi kalian ngotot harus ada nubuatan di situ. Lucu kawan. Ya. Jujur sama orang. Jangan lagi berbohong. Tidak ada perintah Allah SWT untuk menuliskan Al-Quran. Tapi membacakan ia. Maka dari itu, seumur hidup kalian harus membaca Al-Quran. Bukan yang dari buku. Tetapi dari mulut ke mulut. Tapi faktanya sekarang sudah terbit buku. Siapa yang merestui itu? Apa ketika Al-Quran dituliskan, Jibril masih ada? Masih. Tahun 610 sampai 633. Jibril masih ada. Harusnya Jibril mengoreksi setiap kitab itu. Karena Nabi tidak bisa baca tulis. Kan itu yang kalian imami. Kalau kalian katakan, iya memang Nabi tidak bisa baca tulis. Tetapi ditulis para sahabat. Setelah itu dibacakan, Nabi mengoreksi. Saya bilang, kamu tidak bisa baca tulis. Terus saya katakan kepada kamu, siapa nama kau? Zulkifli. Zulkifli orang baik. Padahal aku buat di sini, Zulkifli Gilo. Kau terima. Karena kau nggak tahu baca tulis. Maka dari itulah Jibril masih ada saat itu. Kenapa Jibril tidak memeriksa? Tidak ada satu ayat pun Jibril mengatakan dia memeriksa tulisan itu. Nggak ada. Jibril masih ada loh. Kalau orang Kristen, Yesus masih ada. Yesus sudah naik ke sorga. Yang ada adalah Roh Kudus di dalam diri masing-masing manusia. Jangan kau bilang Injil itu ada setelah tahun 1970. Dari zaman dahulu kala sudah ada itu. Dari mulai abad 1 itu sudah ada. Memang dari secara lisan. Kemudian masuk ke dalam tulisan. Sudah ada. Lebih dahulu Injil itu. Kalau kau merujuk bahasa asli, kami pun bisa merujuk bahasa asli. Masih ada. Terserah kau mau bilang, wah mana yang asli? Ini tidak ditemukan. Begini banyak Injil beredar. Memang Al-Quran juga tidak banyak beredar. Maka dikumpulkanlah Utsman membakar semuanya biar jangan ada perselisihan. Sama. Ditutup itu. Tidak boleh ada lain di luar ini. Selesai. Bible juga ditutup. Wahyu 18 ayat 19. Selesai. Kenapa standar ganda? Artinya yang saya ucapkan bukan kalimat bohong. Bahwa tidak ada perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran. Dan ada itu. Membacakan iya. Dan yang anehnya, kalian tidak percaya Al-Quran itu sudah jadi kitab. Selalu kalian bilang, oh itu dilakukan secara oral. Coba buka KBBI, apa arti oral? Aku bingung lihat kalian. Suka bilang oral-oral. Tidak percaya lagi kalian. Ingat ya, ada saya buktikan. Kemudian, ini orang Islam Indonesia. Apakah mereka semua bisa bahasa Arab? Terus tidak mengerti arti. Terus. Itulah gunanya digunakan bahasa Indonesia. Agar orang Indonesia ini mengerti. Kesampailah firman itu. Ya. Sebentar lagi. Bani Arab sudah bahwa Al-Quran itu diturunkan hanya untuk kaumnya. Yakni Arab. Ya. Terus. Al-Quran tersusun rapi. Kau pun tidak percaya lagi. Itu benar yang aku bilang itu. Teliti. Maka bukalah kisah Nabi Idris. Saking telitinya Allah, pasti ada. Demikian juga dengan kisah Maryam tadi. Ya. Dan yang berikutnya sudah terlalu panjang. Dan saya memberi satu PR lagi sama kamu. Tadi dua tidak aja kau jawab ya. Hanya Allah walam. Dan satu kau mengakuinya. Bahwa memang tidak ada perintah untuk menuliskan. Mengenai apa itu belum ada kau sampaikan. Ya. Bersalawat. Ya. Dan yang terakhir saya meminta kepada kamu. Tolong kau buktikan bahwa Al-Quran itu kitab suci paling teliti. Mengenai Maryam itu.
tidak terdapat di kitab lain. Apakah saya salah? Apakah benar? Silakan, itu saja. Dan kalau kamu terakhir penutup, silakan. Saya hanya diam saja, tapi maaf, jangan kau serang pribadi. Silakan. Oke, mau lihat lah ya. Le Rudy sudah melaksanakan 3 putarannya dan thank you Le Rudy. Diskursus kita cukup menarik dan tentunya cukup santun walaupun tadi ada sedikit kolaps. Selanjutnya putaran ketiga untuk Gurunda Zuma sekaligus closing statement untuk dialog kita pada malam hari ini. Saya mohon untuk Le Rudy jangan memotong. Tafadhol Gurunda Zuma, waktu dan tempat hamba persilahkan. Baik. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya atas penjabaran-penjabaran yang tanpa dalil, hanya tuduhan-tuduhan buta ya, yang berdasar terhadap pemahaman terhadap terjemah. Yang pertama, jangan keluarkan kalimat seperti itu, Zuma. Kamu memang ngerti bahasa Ibrani, kamu ngerti Yunani, ngerti bahasa Arab? Tidak perlu kau ucapkan itu, kau jawab saja. Nah, sesuatu harus saya bicarakan sesuai dengan fakta. Jangan sakit kalau dikatakan kau umat terjemah, karena memang umat terjemah. Nah, kau juga Tuhanmu menerjemahkan ucapan Musa tidak dalam bahasa Ibrani. Oke, keduanya tahan. Keduanya tahan. Di sini ada moderator, tolong hargai moderator dan jaga etika kita ketika berdiskusi. Lanjut. Ya, jadi orang-orang di luar Islam itu memahami Al-Quran dengan terjemah. Mengkritisi Al-Quran dengan pemahaman terjemah. Itu tidak ada yang salah di situ. Kalau Anda sakit, silakan. Itu memang fakta. Kebenaran harus diungkap, katanya. Sekarang saya ungkap fakta, kamu tersakiti. Yang pertama, dia tanya, saudara Bang Rudi mengatakan, kenapa kamu ikut Musa kalau kamu tidak ikut Torah? Nah, ini kelirunya di sini. Karena kurangnya pemahaman gitu loh. Torah mengajarkan Musa dan kaumnya sujud menyembah kepada Allah. Selesai. Kenapa Al-Quran juga mengajarkan itu? Ya karena dari sumber yang sama. Yang salah adalah kitab yang mengajarkan sujud kepada anak manusia. Kenapa? Sumbernya beda. Kalau kemudian Al-Quran ada kesesuaian dengan Torah, ada kesesuaian dengan ajaran Yesus, itu karena sumbernya satu, yaitu Allah yang disembah oleh Yesus. Nah, kalau kemudian dia katakan, kenapa kamu ikut kepada Musa? Siapa yang ikut kepada Musa? Saya tidak ikut kepada Musa, saya ikut kepada kitab suci Al-Quran yang memerintahkan, yang kebetulan berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kaumnya Musa. Makanya orang Yudaism yang paham tentang kitab Tanakh, itu ngerti bahwa Tuhan kami itu sama. Hanya penumpang gelap yang kemudian memilah itu. Kami tidak pernah ribut dengan Bani Israel tentang Tuhan. Ya, jadi kalau umat Islam kemudian mengajarkan untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Nabi Musa, untuk beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, itu karena ada dalam kitab kami. Islam berdiri di atas pondasi kitab mereka. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Apa yang dikatakan Al-Quran, itu yang kami pedomani. Tidak seperti Bang Rudi. Kitabnya mengajarkan A, yang dilakukan B. Yesus mengajarkan A, yang Bang Rudi lakukan Z. Itu yang pertama. Kemudian, Anda mengatakan, saya akan menjadi mu'alaf. Kalau kemudian ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan bersunat. Ya. Dia akan bersyahadat, katanya. Kalau ada perintah untuk bersunat di dalam Al-Quran. Ya. Silakan. Di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas bahwa wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu untuk mengikuti cara keberagamaan Nabi Abraham. Apa tuh perintahnya tuh? Wahai Zulkifli, saya perintahkan kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinanmu. Pimpinan saya melakukan itu, harus saya ikuti. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kalau Anda tidak percaya Quran, baca kitab Anda. Bagaimana Abraham? Apakah dia diperintahkan sunat? Oh iya, dia diperintahkan sunat. Perintah di dalam Al-Quran jelas. Ya, tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim. Ikut
Sabar, Lerudi. Lerudi udah janji ya. Aduh. Nanti Lerudi bisa gini. Lerudi ya solusinya bisa monolog. Setelah debat ini bisa monolog. Ya gini. Anggap aja gini. Saya moderator di sini. Mohon maaf untuk kedua narasumber. Saya moderator. Saya memiliki kuasa penuh untuk mengatur jalannya diskusi kita malam hari ini. Lerudi udah janji gak akan motong. Solusinya Lerudi setelah debat ini berakhir. Ya, setelah debat ini berakhir, Lerudi bisa monolog, anggap omongan lawan bicara Bang Rudi itu sampah, anggap aja gitu. Setelah debat itu. Ya sabar, ini putaran ketiga Bang Zuma. Tadi Lerudi tidak dipotong sama sekali. Tunjukkan etika kita dalam diskusi. Lanjut Mas Tah. Saya ini tantangan. Ya nanti monolog aja setelah debat ini ya. Oke, itu solusi ya. Jangan panik lah. Mas, lanjut Mas Tah. Jadi ketika orang Kristen menyembah Yesus, kita minta ayatnya nggak ada. Ketika orang Kristen makan babi, kita minta ayatnya, perintahnya, pembebasan mereka makan babi, nggak ada. Ketika kita minta ayat, nggak ada. Tapi ketika ayat sudah terang dalam Al-Quran untuk ikut kepada Abraham, justru dia tanya, mana ayatnya perintah untuk bersunat seperti Abraham? Dia pikir kita umat Islam ini yang paham kitab kita sendiri, sama dengan mereka. Cuma auhayna ilaika an ittabi'u millata Ibrahim. Perintahnya jelas, ikuti Jokowi. Jokowi mententangkan vaksin. Meski tidak diterangkan di situ, tapi perintahnya jelas. Ikutilah cara hidup keberagamaan Abraham. Dia adalah orang yang lurus. Lalu apa hidup keberagaman Abraham dalam Al-Quran? Di dalam hadisnya diterangkan. Karena Al-Quran itu adalah undang-undang. Dia adalah pokok undang-undangnya. Hadis itu yang menerangkan, yang menjabarkan isi daripada muatan yang tidak diketahui oleh umat Islam, oleh seluruh umat manusia. Yang mengetahui hanya sang Nabi. Yang menerangkan kemudian adalah Nabi. Yang menerima perintah adalah Nabi. Yang menjabarkan perintah itu adalah Nabi. Bukan semuanya umat manusia itu adalah Nabi. Sehingga ketika diperintahkan, salatlah kamu. Ya. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian orang Islam semua masing-masing salat sesuai dengan selera masing-masing. Tidak. Harus mengikut kepada siapa perintah itu datang, untuk kemudian perintah itu diperintahkan untuk dijabarkan kepada kaumnya. Itu Islam. Berbeda dengan mereka. Nah, maka muncul hadits yang menerangkan. Bagaimana kemudian Abraham diterangkan dalam hadits, itu bersunat pada usia ke-80. Berarti perintahnya ikut kepada Abraham. Apa itu sunat? Kenapa dikatakan sunat? Karena itu adalah merupakan perintah yang sifatnya adalah hukum yang menjadikan kita sebagai hal yang disebut sebagai fitrah dalam ajaran agama Islam. Fitrah itu mencukur, kemudian memotong kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketek, dan berhitan. Itu syariatnya jelas. Jadi ayatnya ada. Ya, itu satu. Jadi kalau ada yang tadi Bang Rudi kepanasan, ya karena itu ada ayatnya ternyata. Kemudian yang kedua, yang ketiga, siapa waraka yang dia bahas ini? Ya, yang katanya menuliskan Torah, menuliskan Injil. Emang siapa dia dalam kaidah tauhidnya umat Islam? Siapa waraka dalam syariatnya umat Islam? Siapa waraka dalam akidah akhlaknya umat Islam? Nggak ada. Siapa dia? Mau ada perintah untuk ikut kepada waraka? Mau ada perintah untuk mengikuti kitab yang dituliskan waraka? Justru kalau dia menjelaskan, Bang Rudi menjelaskan, waraka menuliskan tentang Torah, menuliskan tentang Injil katanya, lalu kemudian waraka sendiri yang menerangkan bahwa Muhammad SAW telah diterangkan dalam kitabnya Musa dan Injil. Mau kayak mana lagi coba? Berarti itu adalah sebuah kebenaran. Coba, Nabi yang sama seperti Musa, siapa? Yesus. Kan tidak. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam penjabarannya dia, waraka begini dan begitu dan begini. Memang ada dasar pijakannya dalam syariat Islam itu larinya ke ajaran waraka gitu. Ada gitu ajaran yang di dalam ajaran agama Islam yang menerangkan tentang waraka, mengajarkan demikian. Ada gitu. Tidak ada. Al-Quran hanya menerangkan bahwa
Torah diwahyukan kepada Musa, hikmat Injil diwahyukan kepada Isa, kemudian Zabur diwahyukan kepada Daud, kemudian Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada apa dengan Warakah? Warakah mengabarkan dia adalah pendeta, ya, yang mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang dijanjikan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi itu bukan jadi acuan di dalam imannya umat Islam, bukan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian diterangkan lagi, dibahas lagi oleh Bang Rudi tadi, yang menyusun nama-nama surah di dalam Al-Quran, kata dia. Ini dia digunakan untuk menepis, ya, dari pertanyaan saya yang menerangkan siapa yang memerintahkan Lukas menulis, siapa yang memerintahkan pengarang kitab Kristen untuk menulis. Itu dia coba untuk kemudian menepisnya dengan balik bertanya. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ketika Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu perintahnya adalah Iqra. Itu adalah firman pertama yang diwahyukan oleh Allah pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, diperintahkan apa? Ketika Rasul mengatakan, aku tidak bisa membaca. Namun kemudian malaikat Jibril menerangkan kepada dia, kepada Rasulullah, bahwa bacalah. Apa yang harus dibaca? Ternyata perintahnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Dia menciptakan dari segumpal darah, kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam ini maksudnya apa? Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi, ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW dalam Al-Quran membaca kedudukannya pertama. Tetapi menulis kedudukannya kedua. Karena ada perintah mengajarkan manusia dengan pena, dengan kalam. Berarti umat Islam, umat yang setelah Rasulullah, itu diajarkan dengan pena, dengan kalam. Nah, kalau dikatakan, kenapa Al-Quran itu tidak dituliskan seperti apa yang diterangkan kemudian yang dia inginkan oleh Bang Rudi, bahwa ada perintah menulis. Ini yang saya terangkan tadi, bahwa perintah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah untuk membaca. Al-Quran diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, dibacakan Al-Quran itu. Al-Quran dibacakan kepada para sahabatnya. Semua sahabatnya mendengarkan ayat itu dan kemudian menghafalnya. Setelah menghafalkan, mereka menuliskan. Begitu seterusnya sampai hari ini. Nah, kalau Bang Rudi ditanya, kamu punya kitab hanya terjemahan, bagaimana kamu bisa menentukan bahwa itu sudah benar sesuai dengan aslinya? Pasti termehek-mehek. Karena dia tidak tahu orinya seperti apa. Kalau Al-Quran tidak dibaca, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu bunyinya seperti itu? Itu sudah jelas tidak diragukan. Kenapa? Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi dihafalkan dengan orang yang berkesinambungan. Dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi' ke tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Jadi kita tidak kehilangan arah. Al-Quran itu jelas murni asalnya dari Rasulullah, sampai hari ini masih sama dengan apa yang ada Rasulullah. Kenapa? Karena kita ada filter. Apa itu? Penghafal Quran. Mereka ada nggak yang menghafal Bible? Ada yang menghafal dari zamannya Musa menerima loh batu, sampai kepada zamannya Yesus sampai zamannya Kristen hari ini. Ada nggak yang menghafal? Kalau semua kitabnya mereka dihabiskan, gempa bumi, bencana, habis kitab mereka, selesai. Lenyap itu kitabnya orang Kristen. Tapi kalau Al-Quran, semuanya dilenyapkan di muka bumi, penghafal-penghafal Al-Quran itu masih ada, dan masih bisa membuat kembali Al-Quran. Seluruhnya orang bisa menghafal Quran. Itulah kemuliaannya. Kalau dia katakan, Tuhannya hanya bisa bahasa Arab. Buktinya, semua manusia yang Islam seluruh dunia bisa membaca bahasa Arab. Coba, mereka. Yesus mengajarkan dengan bahasa Aram. Mereka nggak ngerti. Baca Aram aja nggak bisa dia. Bahkan bahasa Yunani pun nggak bisa. Bahkan tidak ada pendeta yang menghafal kitabnya mereka. Celaka. Jadi apa yang mereka jadikan sebagai dasar? Bahwa terjemahannya sudah benar.
Apa dasarnya mengatakan benar? Itu karena sesuai dengan apa? Apa filternya? Apa dasar kebenarannya? Kami punya buku, mana bukunya? Ada yang siapa yang menghafal? Nggak ada. Makanya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan diambil dari bahasa lain. Diambil dari bahasa Indonesia versi lama. Dari situ, revisi. Tidak ada filter, tidak ada yang dijadikan sebagai acuan. Ini loh yang benar. Tidak sama seperti Al-Quran. Ketika Al-Quran itu ada kesalahan terjemah, kembali kepada ori teks. Kembali kepada bahasa aslinya. Kembali kepada tulisan aslinya berupa Al-Quran. Oh, ini salah. Yang benar itu Al-Quran, bukan Alkitab. Yang benar itu Injil, ya, bukan Torah. Kenapa bisa seperti itu? Kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Kalau terjemah yang salah, apa yang jadi rujukan? Gak ada. Imani aja. Ya, lanjut. Kemudian dikatakan bahwa tiada hukum Taurat di dalam Al-Quran katanya. Kita cocok-cocokologi katanya dia. Ya, padahal sekali lagi saya katakan, ketika perintahnya kepada Musa jangan ada ilah lain, di dalam Al-Quran juga ada. Surah An-Nisa ayat 116, jangan ada ilah lain. Lalu yang dia cari adalah maunya dia hukum Taurat itu tertulis 10 hukum Taurat beruntutan. Padahal umat Islam itu tidak terikat itu. Bang Rudi ini bangga gitu loh. Oh, di kitab kami ada 10. Biar 1000 tersusun rapi dari 1 sampai 1000. Faktanya Anda tidak mengimani, Anda tidak melaksanakan. Apa gunanya? Kami perintahnya berpencar-pencar dalam Al-Quran. Karena memang diwahyukan sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Ya. Lalu kalian mentaati. Yes. Dia tersusun rapi. Kenapa? Karena memang adalah karya tulis. Bukan wahyu. Ya, bukan wahyu. Orang Yahudi butuh bagaimana kemudian ada kejadian di sana. Yang diwahyukan tentang ayat yang berkesinambungan sesuai dengan cerita. Kalau Al-Quran tidak. Ketika Al-Quran menegur tentang sesuatu, Al-Quran mewahyukan itu. Ketika Allah menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah, Allah wahyukan itu. Itulah yang disebut wahyu dari Allah. Kalau yang ini, karangan yang disusun rapi. Kayak cerita gitu loh. Meski semuanya salah. Dari kitab Kejadian, ada matahari, ada ini. Padahal diciptakan hari keempat. Tapi ada siang dan malam. Itu keeroran kitab terjemahan. Bagaimana bisa membenarkan itu untuk disusun kembali rapi? Ya apa dasarnya? Tidak ada ori teksnya. Nah, itu yang saya harus pahamkan kepada Bang Rudi. Kemudian, apakah boleh orang kafir mendoakan Muslim? Saya katakan wallahu alam. Kenapa? Karena yang ditanya adalah kitabnya Anda. Kalau Anda mengatakan kitab saya, Anda kan bertanya, apakah di dalam kitabnya orang Kristen boleh mendoakan orang Muslim? Ya saya katakan wallahu alam, itu kitab Anda, yang tahu Anda. Tapi ketika Anda bertanya, apakah umat Muslim boleh mendoakan orang-orang di luar daripada Islam? Ya. Sajian di dalam Al-Quran sangat menerangkan dengan baik. Kalau mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah, supaya dia mendapatkan selamat dan seterusnya, apalagi mendoakan dalam arti kata supaya dia itu kembali kepada jalan yang benar, itu jelas. Ada doa untuk seluruh manusia, ada. Ada juga doa yang dilarang untuk didoakan kepada orang-orang kafir, mereka yang menentang tentang Allah. Jadi itu hanya. Tapi kalau Anda tanya, apakah kami orang Kristen boleh mendoakan? Wallahu alam loh, itu kitab Anda, itu iman Anda. Lalu kemudian Al-Quran tidak ori. Nah tadi saya sudah menjelaskan. Ya, Al-Quran katanya tidak ori, ada yang dibakar dan seterusnya. Anda harus paham. Sumber Al-Quran ada satu. Siapa itu? Al-Quran itu datangnya siapa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Berarti orang-orang yang sebagai sahabat, sebagai murid, kudu wajib menerima ketika dia membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sahabatnya kudu wajib menuliskan itu, kudu wajib menghafal itu. Tidak seperti kitab Anda. Lukas cerita apa, Markus cerita apa, Paulus cerita apa, Matius cerita apa, Yohanes cerita apa. Lalu firman yang diterima oleh Yesus sebagai guru kepada muridnya itu mana? Belum lagi ketika bercerita tentang sesuatu yang kejadian misalnya. Banyak kontradiksi, banyak kontrasepsi dan seterusnya. Ya. Yesus mengajar, dia sumber. Dia mengatakan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya kudu wajib menulis dong. Dan yang ditulisnya nggak mungkin berseberangan. Ini tidak. Lukas diawali, Tepolius yang mulia,
Matius mengawali dengan cerita yang berbeda. Loh, ini gimana ceritanya? Kapan-kapannya Lukas dulu di hadapan Yesus menerima ajaran seperti itu? Kapan-kapannya kemudian Yesus menceritakan tentang silsilahnya dia? Semua itu hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, jadi kitabnya orang Kristen sudah terjemahan, tidak ada ori teksnya, kemudian tidak ada dasar pijakan bahwa itu adalah pernah diajarkan oleh Yesus dan seterusnya, sama sekali tidak ada. Hanya diimani sebagai kitab suci, mengajarkan tentang cerita-cerita tentang Yesus dan seterusnya. Yesus tidak pernah menceritakan tentang kitabnya orang Kristen. Kalau Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang kitabnya umat Islam, Al-Quranul Karim, dia ceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan tentang kitabnya orang Kristen. Bahkan tidak pernah menceritakan tentang penulis-penulisnya. Jadi bagaimana mungkin kemudian buku yang hanya terjemah, yang selalu direvisi, dikatakan sebagai sumber kebenaran? Oh, kami ini diterjemahkan ke seluruh bahasa, oke. Tapi apakah itu sudah benar berkesan ajaran Yesus? Apa dasarnya mengatakan yes? Gak ada. Pijakannya apa? Gak ada yang menghafal, muridnya gak ada yang menemukan. Lukas berjalan bersama Yesus, gak ada. Kalau Al-Quran hadisnya jelas sekali. Bagaimana kemudian sahabat Ali, Umar, Utsman, Said diceritakan dan mereka saling menceritakan. Saya melihat Said bersama dengan Rasulullah. Saya melihat Abu Bakar bersama Rasulullah. Saya melihat Utsman bersama Rasulullah. Kalau Lukas, saya melihat Markus bersama dengan Yesus. Kalau Markus, saya melihat Lukas bersama dengan... Nggak ada yang kayak begitu. Tiba-tiba aja dituliskan. Tepolis yang mulia. Aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita. Maka itu saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah menyelidiki. Berarti dia dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Makanya Paulus pendiri Kristen heran. Aku heran, begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil lain. Padahal itu perkataan yang diceritakan oleh Paulus kepada orang yang ada di Galatia. Oke, kemudian dia mengambil satu aja ya, ini sudah terlalu panjang. Dalam surah Maryam ayat berapa tadi? Ayat 16. Di situ dikatakan oleh Bang Rudi. Wazkur fil kitabi Maryam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyyan. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Inilah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Allah memerintahkan menceritakan tentang Maryam. Rasulullah SAW itu tidak tahu menahu. Kalau ini karangan Rasulullah, karangan Muhammad SAW, maka tidak mungkin ayat ini ada. Karena dia nggak ngerti, gitu loh. Tapi ayat ini tetap ada. Kenapa? Karena itu adalah wahyu. Lalu apa yang diceritakan? Fattahansat min dunihim hijaban. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Apa itu? Diceritakan tentang Maryam di situ. Bagaimana kemudian Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Lalu dia menampakkan diri sebagai seorang laki-laki kepada Maryam. Lalu kata Maryam, qalat inni. Ya. Qalat inni. Apa? Malaikat itu berkata kemudian kepada Maryam, qalat inni a'udzu birahman minka in kunta taqiyan. Malaikat itu berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ya, jadi Maryam yang berkata kepada, kalau saya melihat ini, kalau ini yang berkata di sini adalah Maryam berkata kepada makhluk tersebut. Ya, kemudian makhluk itu menjawab, qala innama ana rasul li rabbih li ahabalaka gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, ceritakan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi terjawab. Saya tidak perlu menjawab semua. Yang penting sudah terwakilkan bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Allah dan Al-Quran, itu semua sudah lengkap jawabannya. Jadi Al-Quran ketika ditanya tentang Maryam 16, membuktikan dirinya bahwa ini bukanlah karangan Rasulullah Muhammad SAW, melainkan ini adalah wahyu dari Allah yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan para